namaku Cheng Xiu. Ini pesananku yang kedua hari ini. Tidak bisa. Ini pesananku yang pertama hari ini. Kamu tidak boleh menikah dengan orang lain. Ini. Aktingmu bagus, hari ini melelahkan, ciuman tadi. Aku kasih tambahan 200 loh. Terima kasih, bos. Semoga bahagia. Nona Shen sudah siap. Mengulur waktu sampai kontrak gagal, tapi harus tetap sopan. Jangan sampai menyinggung orang, paham? Aktor profesional, misi pasti terlaksana. Aduh, kok semuanya bahasa Inggris? Nggak bisa. Jangan sampai terlihat grogi. Itu dia. Kamu tidak apa-apa? Lenganmu berdarah, aku ambilkan obat. Aku adalah pemegang saham saat ini di grup Gu. Gu King Tian. Proposal yang dikirim sebelumnya seharusnya sudah dibaca. Jika tidak ada masalah, hari ini kita tanda tangani kontrak kerjasama. Proposal dari grup Gu sebelumnya sudah kami tinjau. Jika kalian bisa menyelesaikan masalah di atas, kita lanjutkan. Aku akan lihat lagi. Kalau begitu, proposalnya aku bawa dulu. Kita kontak lagi. Nona Shen. Hari ini kita bisa tidak membahas pekerjaan. Masa sih? Dia benar-benar nggak mengenaliku? Atau dia tidak ingat aku? Nggak deh, aku mau belanja siang ini. Pasti bos Gu juga sibuk. Sampai jumpa. Menemanimu adalah tugasku hari ini. Berkenan. Bos Gu ini kok agak norak ya? Jika kamu tidak keberatan. Nona Shen gimana dong? Dia nggak mau pergi. Mau ikut aku belanja. Nggak apa-apa, belanja dan bayar pakai kartu. Nona Shen. Kamu sepertinya berbeda dengan putri kaya lain yang aku kenal. Beda di mana? Karakter mungkin. Ayolah, zaman sekarang cinta nggak bisa mengenyangkan. Mengingat kita pernah pacaran. Aku harap kamu jangan carry aku lagi. Kampangan. Karakterku juga nggak bagus. Kamu pikir? Kamu juga berbeda dengan bos kaya yang aku kenal. Aku punya lebih banyak waktu daripada mereka. Pak, sudah selesai. Kamu bersihkan tidak bersih, lihat masih ada bekasnya. Sepatu Bapak sudah lama dipakai. Ada kerutan itu aja. Kamu ini bagaimana berbisnis? Aku bilang kamu bersihkan tidak bersih. Kamu malah tidak mengakui. Aku tidak menyentuhmu ya. Kamu sendiri yang jatuh. Xiao, kamu tidak apa-apa? Kakak, Berhenti. Kamu laki besar, mengganggu perempuan kecil, tidak tahu malu? Urusanmu apa? Banyak tingkah. Pakaianmu seperti ayam. Apa katamu? Ulangi lagi.
Kamu tidak apa-apa? Oh, Baju sudah basah. Cepat ganti. Bukannya kamu di rumah baca buku? Kenapa ada di sini? Kamu sendiri ngapain di sini? Kemarin malam tidak pulang. Jangan-jangan semalaman bersama pria itu? Cheng Sayu, apa yang sebenarnya kamu lakukan setiap hari? Bukan seperti yang kamu pikir, Xiao. Peran yang aku dapatkan kali ini bisa dapat banyak uang. Aku bisa cepat mengumpulkan biaya operasimu. Aku tidak mau uang kotormu. kenal ya? Kamu, kenapa belum ganti baju? Jangan sampai kedinginan. Itu. Tidak mungkin. Seharusnya tidak ketahuan. Tidak, tidak. Aku harus cepat pergi. Sudah lama menunggu. Bosku, cepat sekali mandinya. Oh iya. Hari ini terima kasih. Berapa harga bajumu? Aku ganti. Kamu harus melihat. Harusnya tahu tujuan aku hari ini. Aku ingin bicara lagi denganmu tentang kerja sama kita. Duduk. Coba katakan. Aku sangat menghargai kerja sama kita kali ini. Nona Shen, bisa kasih aku kesempatan? Kalau begitu, hanya bisa bertaruh. Bosku, kemampuan mengemudimu bagaimana? Maksudmu? Berani bertaruh? Kamu pakai mobil listrik, aku pakai mobil biasa. Bukannya ini yang kamu setujui? Kalau begitu, harapan Nona Shen. Menepati janji. Tentu, janji orang bijak sulit ditarik kembali. Deal. Bosku, maaf ya. Kalau begitu, proposalmu kami pertimbangkan nanti saja. Ini curang, bukan? Bukankah ini juga kemampuan? Aduh, aku hampir mati ketakutan. Cepat telepon Nona Shen. Minta dia naikin bayaranku. Nona Shen ini susah banget ditangani. Apa? Kamu ditipu. Dia baru Nona Shen yang asli. Lalu siapa dia? Kalau keluarga Shen sampai menyuruh orang berpura-pura, kerja sama kali ini pasti gagal. Kalau ada tugas lain, panggil aku lagi. Aku sudah selesai bicara. Cewek yang kasih kamu balapan mobil itu, bisa dapetin gak? Dia ada kegunaan lain.
Kakak kedua, kamu pulang. Kemarin kamu pergi kemana? Aku kira kamu hilang lagi. Sebenarnya orang cari kamu di mana-mana. Maaf ya, kakak. Sini. Pulang. Hah? Satu, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Waduh. Siwa. Halo Tante, nama saya Cheng Siu. Sayang, mau minum apa? Aku yang pesan. Aku mau. Sian, barangku ketinggalan di mobil. Tolong cariin ya. Barang apa, Mama? Pergi sana. Ini kalian menentuku, cantik kan? Tante, maksudmu apa? Maksudku, kamu nggak cocok sama Sian. Sian boleh main-main sama kamu, tapi nggak mungkin nikah. Tante merasa aku. Jangan mimpi jadi burung phoenix di dahan tinggi. Ayam kampung tetap di tanah. Setiap hari bawa adikmu yang sakit-sakitan. Siapa yang izinkan kamu masuk keluarga kami? Tenang Tante, aku nggak akan masuk keluarga Ye. Siu, aku cari kamu lama sekali, akhirnya ketemu. Aku dan keluargaku cuma nikah karena bisnis, aku nggak cinta dia. Apa hubungannya dengan aku? Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Siu, aku tahu salahku. Dulu keluargaku tidak cukup kuat, tapi sekarang sudah berbeda. Aku tidak butuh perlindunganmu. Pergi lindungi istrimu saja. Pasangan mesum. Kucing Tian, kenapa jadi sini? Bukankah dia hilang? Kamu datang buat apa? Ada yang baru turun pesawat. Langsung ketemu mantan. Aku mau lihat siapa sih yang bikin dia tergila-gila. Lu Nyansin, kamu ngomong apa sih? Apa aku salah? Aku yang cari Siu. Terrace? Kamu gimana? Kenapa dia bisa ke sini? Apa dia mau cari aku? Halo, Dokter Zhang. Apa? Benarkah? Oke, aku akan siapkan uangnya secepatnya. CEO. Operasimu akhirnya bisa dijadwalkan. Kakak, maafkan aku. Aku tidak seharusnya marah padamu. Biaya operasinya mahal sekali. Sudahlah. Kakak hanya ingin kamu sehat. Hidup seperti orang normal, bisa lompat-lompat. Ada kerja sampingan yang bayarannya cepat? Kamu gila ya? Kamu ngapain sih? Jangan pergi. Lepaskan aku. Main bentar. Lepaskan aku. Main bentar. Main bentar. Siapa sih kamu? Ada APA?
Pelecehan di tempat umum, hukumannya 5 tahun. Maaf, aku kebanyakan minum. Kamu tidak apa-apa? Kamu menguntit aku? Kebetulan. Di rumah kebetulan, di sini juga kebetulan. Kalau mau balas dendam, bilang saja. Ya, aku yang hancurkan bisnismu. Terus, Aku bisa apa? Aku tahu kamu bukan Nona Shen. Aku memang dia. Hanya ingin bertemu denganmu. Pertama pura-pura jadi orang lain, sekarang kerja di tempat seperti ini. Banyak kerja, butuh uang ya? ya. Aku sangat butuh uang. Tapi aku cari uang dengan kerja keras sendiri. Ada masalah? Tidak masalah. Aku kasih kesempatan. Jadi istriku. Boleh? Kamu gila ya? Aku nggak mau jadi mainan anak orang kaya. Kasta beda nggak bisa akur. Terlalu buru-buru. Beneran nih. Ayo naik. Turunin aku. Kamu. Mas, ini namanya penculikan. Kalau gitu lapor polisi saja. Bukan. Kamu ini ada masalah ya? Kalau perlu aku minta maaf, aku bisa kok. Aku nggak butuh. Tapi kamu butuh uang. Kamu serius? Bos, aku ada kejadian mendadak hari ini. Jadi mungkin nggak bisa datang hari ini. Maaf ya, bos. Besok pasti datang tepat waktu. Nggak, besok aku datang lebih awal. Aku kerja lebih lama juga nggak masalah. Berapa gajinya per hari? Oke. Ngerti? Makasih. Bukan. Ngapain kamu transfer uang? Gaji harian cuma segini. Sisanya nanti aku tambahin. Mas, kamu kebanyakan nonton drakor ya? Aku bukan burung kenari peliharaanmu. Tentu bukan, kamu karyawanku. Kalau nggak mau pacaran, aku bayar kamu buat acting aja deh. Mulai sekarang 24 jam siap dipanggil. Siap siaga. Itu harga lain. Kembalikan uangku. Halo bos, Xiao Cheng lapor. Dia tahu aku acting atau? Beneran nggak ingat? Cepat berhenti.
Xiao. Kak, kenapa lama banget? Aku nungguin lama. Maaf ya, kakak pulang telat. Siapa dia? Terus kenapa pakai baju gitu? Itu, Halo, temanku. Apa yang kau bicarakan ini? aku memang begitu. Dia, Adikku Xiao. aku adalah kakak iparmu. Apa yang kau lakukan ini? Kak, dia kan pria itu malam itu? Apa hubungan kalian sebenarnya? Hacker John APA yang kau lakukan? Bukan, Xiao, dengarkan penjelasanku. Dia teman baikku, dan dia orang baik. Aduh, kenapa denganmu? Pulang dulu. Hari ini terima kasih ya, kami pulang dulu. Aku antar kalian naik. Adikmu terluka? Antar dia naik, ayo. Oh, ya ampun, berantakan sekali ini. Aku baru beberapa hari belum bayar sewa. Orang-orang ini seperti preman saja. Bagaimana kalau kau tinggal di rumahku saja? Berantakan begini tidak bisa ditinggali. Tinggal di rumahku saja. Hei, nanti aku kirimkan alamatnya. Kau pergi bereskan barang-barangmu, lalu taruh di rumahku. Terima kasih atas kerja kerasnya. Bagaimana kalau kita menginap di hotel saja? Menginap di hotel mahal sekali, kau kan kerja banyak. Sekali menginap di hotel habis semua, tinggal di rumahku saja. Aku rasa tinggal di rumahmu agak tidak nyaman. Lambat laun akan jadi rumahmu juga. Xiao, APA? kau ingin mendengarkan musik? Oh, Bosku, kita buat perjanjian saja. Jika kau membutuhkannya. Enak Bulletin Lu. Namanya terdengar sangat kampungan. Keponakan Pak Chen. Ya ampun, jelek sekali wajahnya. Sujayan dari grup Susheng, yang ini lumayan. Qingtian. Hari ini pertama kali aku melihat bos galak menyelamatkan wanita cantik. Pria ini benar-benar tampan. Agak mirip dengan si miskin yang kau tendang itu. Hei, kau yakin namanya Qingtian? Ya, namanya Gu Qingtian. Ketua direksi sudah membawanya kembali. Halo, kakek. Memang mirip. Mulai hari ini, kamu akan menggunakan marga Yin. Kamu adalah cucu perempuan saya, tapi kamu tidak boleh mengungkapkan sepatah kata pun. Tetap harus sebagai anak. Di keluarga Yin, kamu harus berhati-hati dalam bertindak. Kamu mengerti? Meng mengerti. Bawa dia ke kamarnya. Ya, Nona, silakan ikut saya. Aib keluarga. Hello, Nona Yin. Saya Guyu dari grup Gu. Setelah melihat data Nona Yin, saya merasa kamu adalah gadis yang sangat baik. Jika ada waktu, silakan datang ke rumah. Baik. Ini rumahmu? Tuan muda, Anda sudah kembali. Bagus sekali. Saya akan memberitahu Nona besar. Kamu sibuk saja, tidak perlu.
Baik. Jika tidak nyaman, tidak usah dipaksakan, Xiao Wu. Sebentar lagi saya akan membantumu mencari. Kamu kembali ke kamar dulu. Ah, ngapain ke kamarmu? Aku tidak berani melakukan transaksi ilegal. Bukan. Malam ini tinggal di sini, aku akan membantumu mencari adik. Bukan, maksudku, aku tinggal di rumahmu sepertinya tidak baik. Kita sepertinya tidak terlalu dekat. Oh, mulai hari ini adalah asramamu. Maksudku, kita berdua laki-laki dan perempuan sendirian di satu ruangan. Tidak baik kan? Kamu tinggal di kamar ini, aku punya kamar lain. Bukan, maksudku adalah, bagaimana jika kamu punya kunci kamar ini? Lalu, Kamu anggap aku seperti apa? maksudku, lihat aku ini gadis perawan. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Baiklah, jika kamu mau tinggal di luar, silakan. Tidur di taman atau di bawah jembatan juga boleh. Pintu kamar ini akan selalu terbuka untukmu, terserah kamu. King Tian, tadi aku bawa teman baru pulang. Tidak mengganggu kalian kan? Aku adalah kakak King Tian, Guyu. Kakak, Halo, itu. Aku suruh pembantu ambilkan piyama baru untukmu. Tunggu sebentar ya. King Tian. Ham, Kamu mau cerita sendiri atau gimana? bukan seperti yang kamu pikir. Terus gimana? Kamu sampai bawa cewek itu pulang? Sejak kapan? Cewek itu kerja apa? Karyawan. Asmara kantoran? Selama ini nggak kelihatannya. Bos galak jatuh cinta padaku. Bukan begitu, Kak. Kakak ngerti kok. Biar tebak. Resepsionis yang baru masuk beberapa hari lalu. Wah, naskah kamu cukup klise juga ya? Bukan, Kak. Sudah. Urusan anak muda aku nggak ikut campur. Kaki. Kamu dari besi apa? Kaki lecet nggak merasa sakit? taruh kotak P3K di sana saja. Nanti aku sendiri yang urus. Kaki. Kamu, kamu mau apa? Aku capek jongkok. Udah gede, nggak bisa jaga diri sendiri. Nggak bisa lebih sayang sama diri sendiri. Kamu. Kenapa baik banget sama aku? Maksudku, kami orang miskin memang biasa menderita. Berbeda dengan orang kaya sepertimu. Kamu baik-baik saja? Aku punya plester luka. Mau ambil? Terima kasih. Seburu-buru apapun, kamu harus perhatikan keselamatan. Balonku mana? Seperti minum air, dingin panas sendiri yang tahu. Penderitaan setiap orang berbeda. APA kabar? Aku kangen. Pengin ketemu.
Kenapa nggak balas pesan? Ganti HP? Nggak mungkin kan? Jangan-jangan nggak tahu ini aku? Bekas luka ini. Gu Qingtian, kamu masih ingat? Kamu bisa panggil aku Qingtian saja. See you. Kerjasama yang menyenangkan. Semua lancar. Paling lama sebulan. Sehabis sebulan aku bawa kamu pergi. Kamu. Kenapa kamu baik banget sama aku? Seperti minum air, dingin panas sendiri yang tahu. Penderitaan setiap orang berbeda. CEO. Gak pakai sepatu lagi, manusia purba ya. Bukannya kakimu masih sakit? Sudah gak terikat, jangan bergerak. Ini gimana bisa terikat? Aduh, pelan-pelan dong. Sedang dilepas, sebentar lagi terbuka. Kalian berdua. Sedang apa? Tuan Muda. Ada yang cari di depan. Aku gak ada janji hari ini. Ada seorang wanita cantik, bawa foto sama kamu. Jangan biarkan mereka datang. Oak. Qingtian. Aku kangen banget sama kamu. Nggak nyangka, demi keluarga bisa sekeras ini. Benar-benar gadis yang baik. Kakak, kamu beda banget dari yang aku bayangkan. Beda di mana? Kamu coba, potong saja di sini. Mikir aku kayak orang kaya di sinetron. Nggak sopan, nggak berpendidikan. Aku kira kamu akan menyuruhku pergi dari sini. Qingtian mana? Dia belum pernah bawa cewek pulang, kamu yang pertama. Aku yakin, dia memilihmu pasti ada alasannya. Jadi aku pasti dukung dia. Kamu nggak tahu kan? Qingtian sebelum Hailong, sedikit banyak. Pernah pacaran dengan beberapa cewek, setelah kembali. Nggak pernah dengar kabar gosip lagi. Kalian berdua kapan mulai pacaran? Ini aku juga nggak bisa bilang, tapi waktu dia bilang suka sama aku juga nggak percaya. Aku jadi saksi. Kenapa di sini ada bunga palsu? Aku otomatis datang ke sini. Kamu jangan datang lagi ya. Qingtian, maafin aku, ini salahku. Maafin aku ya. Aku dulu terlalu kekanak-kanakan. Wah, pagi-pagi udah seru banget ya. Kemarin makasih ya. Bukan, see you. Qingtian, maaf, ini salahku, maafin aku ya. Aku sudah tahu salah. Lepaskan. Aku tidak mau lepas. Aku kasih tahu, kamu mau jadi orang kaya. Mau jadi nona kaya,
itu urusanmu. Kalau aku bukan anak orang kaya, masih jadi si miskin, kamu akan kembali. Tapi dulu kamu anak keluarga Gu, kenapa tidak bilang? Kamu malah suruh aku ikut hidup susah. Aku marah itu wajar, kan? Kamu yang pilih, sekarang aku sudah punya orang yang disukai. Jangan datang lagi. Gu Qingtian. Qingtian, aku selalu menunggumu kembali. Anak orang kaya hebat ya? Sekarang malah nggak bisa diajak kompromi. Orang yang disukai, aku lihat bisa suka berapa lama. Halo sayang. Bantu aku cari orang, ya? Aku mau semua datanya. Ziki, Kakak Guyu. Kakak. Siwa. Kita bicara dulu. Kamu ngapain terus lihat aku? Kalau nggak ada yang mau bicarakan, aku pergi dulu. Ya. SIU, Tangguh. Ini perusahaan temanku. Mereka butuh talenta desain baju. Apa kamu mau pertimbangkan? Kalau terus kerja serabutan kayak gini. Bukan solusi yang baik. Kamu pulang kali ini mau jadi bapakku ya? Bukan, aku tahu aku salah sebenarnya waktu itu. Kamu baik. Aku waktu itu terlalu naif. Mikir cinta nggak dipengaruhi kelas sosial. Aku nggak punya uang buat bayar kuliah, nggak bisa lanjut studi. Aku cuma bisa kerja serabutan, kamu beda. Kita emang dari awal beda. Maaf, aku nggak tahu. Apa yang ibu bilang waktu itu? Tapi itu asli bukan maksudku. Yesian, kenapa kamu nggak ngerti? Apa yang aku bicarakan? Hubungan kita jadi begini. Nggak ada hubungannya sama Tante dan Lun Yanxin. Karena kita emang beda. Kalau sama Gu Qingtian bisa? Setidaknya dia nggak cari istri buat marahin aku tiap hari. Hai Yesian, berapa lama kamu akan mencintaiku? Selamanya. Kamu benar-benar pandai berbohong, bilang yang manis-manis. Kalau dibandingkan dengan kekayaan dan kekuasaan keluargamu, kamu akan pilih yang mana? Tentu saja kamu. Seperti minum air, dingin panas sendiri yang tahu. Penderitaan setiap orang berbeda. Kak, nanti kita makan APA? Bagaimana kalau aku masakan kamu telur dadar tomat? Oak. Dasar, dua anak kecil ini, hidupnya enak banget. Nggak lihat bapak sudah jadi apa. Nggak tanya-tanya lagi, dasar. Xiao, kamu bukain pintu. Kak, Ada apa? Kak. Oh, kamu bisa nemuin sini? Gimana? Lihat bapakmu nggak bisa sopan dikit? Kamu pergi, jauh-jauh dari hidup kami. Bangsat, ngomong sama bapak gitu. Ibu kalian yang nggak berguna itu, kok bisa melahirkan kalian berdua? Anak kurang ajar nggak tahu diri. Aku nggak boleh ngomong gitu soal ibu. Hei, Kak. dasar anak nggak tahu diuntung. Kayaknya bapak harus memberi pelajaran buat kamu hari ini. Jangan pukul kakakku. Kamu minggir sana. Kembalikan ini, kembalikan. Pergi, Kembalikan. pergi, minggir sana. Kak.
Pergi. Kamu pergi atau enggak? Kalau enggak, kita mati bareng. Aku bunuh kamu, aku. Oh. Aduh. Kamu siapa? Aku tunangannya. Oh. Oh, ternyata menantu ya. Aduh, lihat ini jadi ribut. Menantu, kamu nggak tahu. Anakku ini nggak tahu diuntung. Dia kerja di kota, dapat uang, terus ninggalin bapaknya. Sendirian di rumah, nunggu mati. Kamu lihat, nasibku sengsara banget. Kamu bohong. Bicara dulu, jadi hari ini kamu datang untuk apa? Ini karena dulu ibunya sakit, aku punya banyak utang. Anak perempuan sialan ini, uang yang dia hasilkan tidak diberikan sedikit pun padaku. Sekarang debt collector datang setiap hari. Benar-benar mau membunuhku. Berapa? Ya. Benarkah? Wah, bagus sekali menantu. Kamu bisa transfer uangnya ke kartu ini. Aku bisa ambil pakai HP sendiri, tidak menyangka. Siu kita benar-benar menemukan menantu yang baik seperti kamu. Aku sudah tahu sejak kecil dia anak yang berbakti dan cantik. Penurut, baik. Kalau begitu malam ini aku transfer ke kartu. Oke, Pak. Kami berdua ada sedikit urusan. Mungkin Bapak bisa? Oke. Ayo menantu, lain kali kita minum. Oke. Kalian berdua baik-baik saja? Terima kasih tadi. Tapi sekarang, aku mau berdua saja dengan Xiao sebentar. Sudah seharusnya. Maaf. Tidak apa-apa. Hei, urusan Siu aku tangani. Bantu aku cari seseorang. Kenapa kamu duduk sendirian di sini? Kamu tahu kamu bisa telepon aku, kan? Masuk dulu. Gu Qingtian. Apa kamu butuh aku menikah denganmu? Kakak, di desain ini kenapa ada darah? Ini bukan darahku. Dia. Bukan dia. Aku tidak percaya cinta pada pandangan pertama. Apalagi percaya rezeki jatuh dari langit, aku juga tidak mau terlibat dalam persaingan keluarga kaya kalian. Aku hanya butuh satu jaminan. Aku tidak terlalu mengerti. Maksudku, kerja sama kita. Bisa lebih dalam. Kamu yakin? Kamu baik-baik saja? Lenganmu berdarah, aku ambilkan obat. Aku adalah taruhanmu, Gu Qingtian. Aku tidak tahu ini persaingan keluarga atau kamu benar-benar mencintaiku. Tapi itu tidak penting bagiku. Aku hanya perlu kamu janji dua hal. Aku bisa tetap di sampingmu. Baik itu mengambil surat nikah. Atau menandatangani perjanjian pranikah.
Aku tidak akan menanyakan yang tidak perlu. Kita bisa berpisah kapan saja. Dengan baik-baik. Apa? Pertama, bantu aku mencari dokter terbaik untuk Xiao Wu secepatnya. Dan atur operasinya. Lalu, Kedua, buat Cheng Kun pergi dari sini selamanya. Jangan pernah sentuh Xiao Wu lagi. bagaimana jika aku tidak mau? Kamu tidak punya alasan untuk menolak. Kamu tahu tidak? Bahkan jika kamu tidak bilang ini, aku akan tetap melakukannya. Aku harap kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku pernah janji padamu. Kan? Jadi, siapa sebenarnya kamu? Cheng Asayu. Nona Yin, jangan menangis dulu. Aku benar-benar tidak tahu. Soal mantan pacarnya, dan aku juga tidak tahu. Kalian dipisahkan secara paksa. Aku rasa kamu pasti sangat sedih. Kita berdua sama-sama perempuan. Aku harap kamu bisa mengerti aku, ya? Semua yang dia lakukan sekarang hanya untuk membuatku kesal. Dia memang terlihat sangat kekanak-kanakan. Aku tahu, dia selalu seperti itu. Seorang pemuda yang penuh semangat. Jadi, bisakah kamu meninggalkannya? Aku akan cari cara, tapi dia belakangan ini sangat manja. Gu Qingtian dulu adalah anak miskin. Gadis itu benar-benar menangis terseduh-seduh, seolah-olah tidak bisa hidup tanpamu. Dan katanya keluargamu dulu miskin. Jadi dipisahkan paksa oleh keluarganya. Aku kira ini cerita cinta yang tragis. Sekarang dia tahu identitas asliku, pasti dia akan menangis. Justru kamu, kenal dekat dengannya, percaya semua yang dia bilang. Kamu sangat polos. Kamu, bagaimana caranya kamu? Bisa membesarkan dirimu dan adikmu sampai sekarang? Aku memang baik dan polos pada semua orang. Apalagi aku tidak punya uang. Apa yang mereka inginkan dariku? Perasaanku? Aku rasa begitu. Beberapa hari lagi di pesta malam, kamu akan bertemu mereka dengan identitas baru. Dibicarakan seperti Cinderella pergi ke pesta dansa. Gu Qingtian, bisa bantu aku mengikat bajuku? Bisa. Sepatu kaca. Gu Qingtian, apa kamu benar-benar suka sama aku? Waktu yang akan menjawabmu. Hari ini langkah ini selesai. Rencana sudah setengah jalan. Selanjutnya tinggal melangkah satu persatu. Kita menang. Kalau Siu gimana? Ini juga gak ada hubungannya sama dia.
Dengar yang harus didengar, tanya yang harus ditanya. Setelah ini selesai, kamu benar-benar jadi putra keluarga Gu. Jangan pedulikan yang gak penting. Terus Cheng Xiu gimana dong? Setelah sandiwara ini selesai, gak ada hubungannya lagi sama dia. Tapi aku bisa bantu kamu untuk menahannya. Syaratnya dia gak ganggu rencanaku. Minumannya habis, kamu bisa pergi. Cheng Siwe, kenapa kamu di sini? Kamu pikir kamu berhak ikut? Simpan tenagamu. Nanti teriak lagi. Shreya, Gu Qingtian akan selalu melindungimu. Orang seperti kamu yang rendah. Dia cuma main-main aja sama kamu. Tadi kamu ngapain aja? Nggak nungguin aku. Aku tadi agak nyasar. Sisanya serahkan padaku. Halo, namaku Gu Qingtian. Kamu mungkin nggak tahu siapa aku. Tapi sebenarnya aku sudah memperhatikanmu lama. Aku sangat ingin kenal kamu. Dengan cara seperti ini. Atau sebagai pria yang menarik, untuk mengenalmu. Video ini hanya ingin mengungkapkan rasa suka padamu. Semoga saat kamu melihatku, beri aku nilai sedikit lebih. Segitu dulu. Semoga harimu menyenangkan. Pacar bosku ya? Gu Qingtian sudah kembali. Dia orang di video itu kan? Selamat datang semuanya malam ini. Aku Gu Qingtian. Selama 2 tahun aku tidak ada. Terima kasih atas semua bantuan untuk perusahaan keluarga kami. Terima kasih atas dukungannya. Tentu saja, saya juga ingin berterima kasih kepada kakak saya, Gu Yu. Selama 2 tahun ini, saya telah bekerja keras untuk perusahaan. Malam ini, saya mewakili keluarga Gu dan perusahaan. Dan juga diri saya sendiri. Berharap bisa cepat akrab dengan kalian semua. Halo, tolong tunjukkan undangan Anda. Kamu lihat baik-baik. Aku adalah putri keluarga Yin. Minggir. Maaf, acara ini bersifat privat. Hanya boleh masuk dengan undangan. Terima kasih atas kerjasamanya. Jangan keterlaluan. Minggir. Kenapa kamu tidak menunggu aku? Boss Sue, kenapa buru-buru? Terima kasih. Membantu gadis cantik adalah kehormatan bagi saya. Orang di sampingku ini adalah pilihanku untuk menghabiskan hidup bersamanya. Dengan bangga saya perkenalkan, Cheng Xiu. Selamat, bosku. Qingtian, saat melihatmu membawa Xiu pulang hari itu, aku langsung teringat surat cinta yang kamu tinggalkan saat menghilang. Surat cinta. Waktu itu aku berpikir, akhirnya kamu menemukannya. Bagus? Hei, ternyata kejutanmu ini, Kak, Ya, bikin aku agak malu. barusan terima kasih, Bos Su. Gu Qingtian. Aku agak tidak enak badan. Ingin istirahat sebentar. Baik, ruang istirahat di sana, aku antar kamu. Tidak usah. See you.
Barusan terima kasih, Bos Su. Kamu kenal aku? Awalnya tidak. Tapi sekarang sudah. Karena aku baru saja diam-diam mencari tahu tentangmu. Kamu cukup pintar juga. Bos Su sangat besar hati. Konon, grup Gu dan grup Su Sheng selalu bersaing. Tapi Anda masih datang menyaksikan deklarasi cinta kekanak-kanakan Gu Qingtian. Aku salah lihat, menjadi dia anak miskin. Benar-benar mengira dia anak miskin. Bisnis itu, Sikaras APA pun persaingan di permukaan. ketemu tidak mungkin saling mencakar. Bos Su benar-benar pria sejati. Bos Su, menurut Anda, apakah aku harus merias bibir lagi? Baiklah, Bos Su, saya pamit dulu. Ternyata yang menyelamatkanku adalah Gu Qingtian yang hilang. Lalu siapa Gu Qingtian yang sekarang? Waktu akan menjawab pertanyaanmu. Mungkinkah kebaikannya padaku selama ini hanya tipuan? Xiu kenal Qingtian yang asli. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Setelah mengetahuinya, bisakah kamu tenang? Ada tujuh caranya? Apa maksudmu? Aku menyadarinya terlalu terlambat, kamu penuh celah. Aku tidak tahu apakah rencana ini masih bisa dilanjutkan. Kalau begitu, ini saatnya misi gagal. Aku pergi. Kembali. Qingtian, kamu lucu sekali. Tadi terus bilang Xiu bagaimana? Xiu bagaimana? Sekarang sudah baik kan? Setelah tahu kamu hanya berperan sebagai orang yang disukai. Tidak bisa melanjutkan aktingmu? Aku tidak menyangka kamu begitu romantis. Tidak usah bicara tentangmu, bicarakan dia. Operasi adiknya belum dilakukan. Ayah brengseknya belum ditangkap. Bahkan jika dia tahu identitasmu, dia akan seperti kamu. Terus melanjutkan sandiwara ini. Hah, kalau dipikir, kalian berdua memang cocok. Aku berjanji padanya untuk melindunginya dan adiknya. Nah, seperti ini. Pertahankan aktingmu. Lalu Inziki. Inzichi sedang kehadapi anak harem yang selalu ingin menikah dengan keluarga kaya untuk mengukuhkan posisinya di rumah. Sudah jelas terlihat, dia pikir orang lain tidak tahu. Hati-hati dengan orang di sekitarmu. Kerja sama terjalin. Aku punya informasi yang menarik bagimu. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Cheng Siwe, APA Academy? Aku bilang kamu cantik tapi bodoh. Kamu. Cheng Sayu. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Menyingkir. Cheng Sayu. Kamu hanya anak yatim piatu yang tidak diinginkan. Rakyat jelata yang hina. Masih ingin jadi burung phoenix? Kamu pikir Gu Qingtian benar-benar mencintaimu sampai menikahimu? Jangan senang dulu. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Kamu tahu kan, yang tidak punya apa-apa tidak takut kehilangan. Beraninya kamu macam-macam denganku. Cheng Siwe, Baronnya kamu. Hai. Dua nona cantik hari ini, jangan rusak keharmonisan. Cuma bercanda, menggoda dia. Kalau tuan ini mau jadi pahlawan, silakan. Minum sendirian? Kamu tidak kuat minum, berikan padaku. Aku sudah sangat lelah hari ini, tidak ingin lagi berurusan dengan
istrimu yang gila. Sayang, sebagai orang luar, kau terlalu ikut camper. Ini adalah wilayah wanita Gu Qingtian. Hidup atau mati, tidak ada hubungannya denganmu. Agak mabuk. Sedikit tidak enak badan. Karena suasana hati tidak baik. Bukan karena kamu. Aku temani kamu jalan-jalan. Sepertinya di dalam mobil benar-benar bisa merasa lebih rileks. Tidak perlu lagi berpura-pura. See you. Aku ada yang ingin kukatakan padamu. Aku belum pernah memberitahu siapapun. Sepertinya aku hidup. Selalu tidak tahu apa tujuanku. Yang kulakukan sepertinya hanya menerima tugas. Menyelesaikan apa yang diatur orang lain untukku. Aku tidak mengerti. Apa yang orang lain ingin aku miliki. Apa yang benar-benar kuinginkan. Tidak pernah ada satu hal pun yang benar-benar ingin kulakukan. Apa yang ingin kamu katakan? Jadi menurutmu, apa arti hidup di dunia ini? Sampai aku bertemu denganmu. Kamu sepertinya tidak pernah memiliki kekhawatiran seperti ini. Apa kamu bahkan tidak pernah memikirkan hal-hal ini? Setiap kali aku bertemu denganmu, semua pikiran kacau di kepalaku. Menghilang. Aku tidak tahu. Kapan mulai? Mungkin setiap kali bertemu denganmu. Itu sudah dimulai. Semakin aku bersamamu, semakin aku tidak bisa mengendalikan diri untuk memikirkanmu. Apa yang kamu katakan? Itu jujur? Ya, Kamu ini benar-benar aneh. Kadang-kadang kamu memberi kesan sangat kuat. Sampai tidak ada celah. Kadang-kadang kamu seperti orang bodoh. Suka berdiri diam seperti patung. Tapi kapanpun itu, kamu selalu memberi kesan. Terlihat butuh bantuan. Aku tidak sehebat yang kamu katakan. Yang paling aku takuti adalah orang lain tidak membutuhkanku. Yesian, nanti ketemu ayah. Aku harap kamu bisa lebih antusias. Berakting sebagai pasangan mesra, kita jago kok. Chengxi Wesera, bersama Gu Qingtian. Kenapa kamu tidak bisa melihatku? Esa, Kamu tahu aku tidak bicara soal ini. Aku juga wanita. Aku juga punya harga diri, priaku. Selalu memikirkan wanita lain, mau aku bagaimana? Apa aku tidak sebagus dia? Apa kurang baikku? sudah cukup. Kenapa? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku lebih rela kamu membenciku. Bahkan ingin membunuhku, kenapa kau perlakukan aku begini? Aku sangat mencintaimu. Kenapa? Aku sangat mencintaimu, kenapa? Karena kamu mencintaiku. Karena kamu punya harga diri, tapi lupa orang lain juga punya. Karena kamu mencintaiku, tapi tidak mencintai dirimu sendiri. Gu Qingtian.
Guking Tian, aku ingin tahu. Siapa sebenarnya kamu? Kamu cari apa? Aku cari kontrak pemain. Aku pikir, kalau ini ditemukan orang lain, akan berdampak buruk untukmu. Oh. Lebih baik kita robek saja. Lagi pula, meski tanpa kontrak ini, aku akan tetap di sisimu. Baik. Kok tiba-tiba berpikir begitu? Kemarin, video pengakuanmu menyentuh. Tentu saja, siapa yang tidak tergoda dengan pria lembut dan polos sepertimu? Apalagi, selama ini kupikir kamu memanfaatkanku. Tapi sekarang aku mengerti. Kamu Guking Tian. Membutuhkanku. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan aku. Baiklah. Sudah selesai. Ayo pergi ke rumah sakit. Ah, Masalah Xiaowu. Xiaowu kenapa? Katanya sudah menemukan kecocokan jantung yang tepat. Dokter juga sudah aku janjikan setelah pemeriksaan kesehatan kali ini. Seharusnya operasi bisa segera dilakukan. Benarkah? Xiaowu. Keluarga tangga di luar. Xiaowu. Tenang, semuanya sudah aku atur. Bos, beberapa hari lalu dapat petunjuk, orangnya sudah ditemukan. Sudah diurus. Baik, aku tahu. Kalau kau berdekat lagi, percaya tidak aku akan melemparkanmu ke bawah. Tolong jangan. Kau bilang, aku potong arteri besar dulu untuk mengeluarkan darahmu. Lalu keberkan kau di tanah. Atau langsung keberkan kau hidup. Jangan gini waku. Tolong, jangan gini waku. Anakku punya uang, dan sudah menikah dengan suami kaya, diam kau. Orang tua tak berguna, utangmu sendiri yang bayar. Baik-baik aku bayar sendiri. Orang tua, ingat, kalau kau berani lagi Mengganggu anakmu, aku akan menangkapmu ke sini dan memotong-motongmu. lalu kuburkan di tanah. Denga tidak, denga. Chang Siu. Kau binatang, kau benar-benar binatang. Operasi sangat sukses. Setelah keluar dari rumah sakit dia masih gadis kecil yang ceria. Terima kasih dokter, sangat berterima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Kau harus berterima kasih pada suamimu. Kalau bukan karena dia, berkali-kali mengundang direktur kami kembali untuk memimpin operasi. Kami tidak mungkin bisa mengatur operasi secepat ini. Terima kasih. Baik. Sudah. Sekarang Xiaowu juga sudah aman. Bisa menikah denganku kan? Bos Su, hadiah yang aku berikan padamu terakhir kali. Masih suka? Tentu, tidak kau. Hadiah balasan yang aku berikan pada Nona Yin terakhir kali, kau puas tidak? Kali ini, hadiah yang aku berikan untuk Bos Su sangat berharga loh.
Tidak tahu Bos Su mau menukar dengan apa. Menurutku soal hadiah balasan ini bukan tergantung apa yang kau mau, tapi apa yang aku punya. Tentu saja, yang aku inginkan. Bos Su pasti punya. Tinggal lihat apakah Bos Su punya niat baik atau tidak. Bodohnya lucu sekali. Siu, Hang. kamu rencana tinggal di rumah ini sampai kapan? Ah, Oh, kakakku bilang, karena kita sudah umumkan ke publik. kalau mau aku pindah ke rumahmu, bisa langsung bilang. Kamarku sangat luas, aku bisa tidur di lantai. Kalau kamu tidak nyaman, aku bisa tidur di lemari. Oke. Ah, Hang. kamu setuju? Hang. Tapi, aku harus tunggu sampai Xiao keluar dari rumah sakit. Baru pindah ke rumahmu. Ini semua prosedur konferensi pers. Boss. Siu akhir-akhir ini aneh. Kenapa tiba-tiba jadi penurut? Penurut. Oh, aku tahu, apa karena pesta kemarin. Pengakuan tulusmu berhasil memikatnya. Aneh. Aku tahu, apa karena kamu belum melamarnya secara resmi? Katanya, saat seorang wanita menantikan lamaran, dia akan jadi sangat penurut. Kamu datang sejak kapan? Aku. Kenapa kamu belum follow up soal peluncuran produk baru? Oh, oke, bos. Oh iya, tadi kamu bilang mau melamar siapa? Tidak APA boss. Oh. Lamaran. Tinggal 2 minggu lagi peluncurannya. Sekarang kita berbuat curang. Apa tidak ketahuan? Ah, sudahlah, yang penting ada kambing hitamnya. Wow. Kamu yang desain? Aku tebak di dalamnya pasti ada cincin. Pilih anu. Ini untukku. Pakai aja, ayo pergi. Ah, Ini beneran buat aku? Lumayan bagus juga. Ukurannya pas banget. Aku mau tunjukin ke Xiao. Tapi kenapa tiba-tiba kasih cincin? Ini mahal kan? udah dikasih, kalau nggak suka ya jangan dipakai. Masa udah dikasih malah minta balik? Kembalikan. Enggak. Dasar anjing. Lu yang anjing. Udah ngasih hadiah malah minta balik. Gimana? Nyesel ya? Kita sih nggak mikirin banyak. Orang luar udah pada manggil lu nyonya Gu. Jari tangan nggak boleh kosong dong. Kampungan banget sih. Tapi perhatian banget ya. Ngapain lagi? Nggak mau pakai. Aduh, kan elu yang ngajak nikah. Elu yang pake dong. Bos, departemen desain ada masalah. Hari ini Ines luncurkan produk baru, ternyata mirip banget. Dengan desain produk baru kita, kemiripannya sampai 90%. Kalau terus begini, konferensi minggu depan, kita bakal jadi bahan tertawaan di industri.
Kemungkinan ada mata-mata yang bocorin desain Ines. Tapi belum ada bukti, plus desain sebelumnya. Bedanya jauh, nggak tahu kenapa bisa. Ada kemiripan kayak gini. Lupakan dulu soal kemiripan, konferensi produk baru. Nggak bisa ditunda, aku berbalik dari luar negeri. Kalau ditunda, para pemegang saham bakal mulai meragukan keputusanku. Tapi sekarang udah nggak sempat buat ulang. Ditambah waktu produksinya. Kamu selidiki dulu. Ini pasti masalah di departemen desain. Desain sekarang udah nggak bisa dipakai sama sekali. Terus konferensinya? Nggak usah urusin. Aku yang atur. Oke bos. Siu pernah gambar desain. Untung nggak hilang. Desain-desain di rumahmu mana? Yang kamu maksud ini? Ini semua gambar kamu? Ham. Aku akan persiapkan konferensi pers. Yang kalian lihat sekarang adalah koleksi ini. Dua desain ini jauh lebih buruk dari punya kita. Wah, Beberapa hari ini bos kerja keras. sama-sama. Aku tahu semua perbuatan burukmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Gu Qingtian, apa maksudmu? Desainernya sudah ditangkap. Besok saham grup Susheng pasti anjlok. Siapa perempuan ini? Siapa orang itu? Pesaing. Pantas saja terlihat seperti penjahat. Ini juga berkat kamu. Tapi kalau dipikir-pikir, tak menyangka kemampuan desainmu setinggi ini. Aku juga tidak belajar secara formal, cuma suka menggambar sendiri. Dan aku juga ingin berterima kasih padamu, membuat desainku jadi nyata. Ini pertama kalinya aku melihat karyaku jadi produk jadi. Begini saja. Nona Cheng, aku sebagai ketua grup Gu, ingin mempekerjakan Nona Cheng Siu di departemen fashion group kami, sebagai desainer gaun. Nah, Benar. Sujayan, kamu berhenti. Berhenti. Sujayan, apa maksudmu? Ketahui siapa perempuan ajaib sebenarnya? Apa hubungannya denganmu? Aku pacarmu, kamu tanya apa hubungannya denganku? Pakar. Aku tidak ingat pernah seperti itu. Oh, setelah sekali tidur langsung serius ya? Sujian, aku sarankan kamu pikir baik-baik. Kalau aku menikahimu, keluarga Yin bisa membantumu. Naik level, jangan tidak tahu diri. Aku tidak pernah dengar keluarga Yin akan memberikan sumber daya. K anak haram. Wohong ke orang lain pol. Jangan sampai membohongi diri sendiri. Kamu bagaimana kamu tahu? Tutup matamu. ada apa? Tutup. Aduh, mau kasih apa ya kasih aja, jangan kayak kemarin. Bikin kejutan lagi. Kak, CEO. Masih sakit?
Nyonya, bos sengaja menyiapkan ruang ganti untuk Anda. Nanti kita taruh koper di sana. Kalau sempat baru dirapihin. Oke, pantas saja wajahnya sumringah. Gak kelihatan capek sama sekali. Bos gue baik banget ke semua orang. Nanti ke Anda pasti lebih baik lagi, aku duluan merapikan koper. Anda istirahat dulu ya. Oke. Dad Ang. Kak Guyu. Ayo, aku antar ke departemen desain. Jajanan deh, aku ke departemen desain sendiri aja. Aku gak mau dikira karyawan yang dikirim bos buat mintip. Jadi mata-mata. Nyonya benar juga. Emang ada hubungannya sama lo? Kalau gitu peluncuran produk baru serahkan ke desainer besar Cheng. Jangan bilang gitu, aku malah harus berterima kasih ke bosku. Kesempatan yang diberikan ke aku akan belajar baik-baik sama rekan kerja. Kakakmu mana? Pagi-pagi udah keluar. Keluar. Lembur lagi? Ah enggak kok. Bosku nyanyi Naomi ya? Katanya pagi-pagi udah pergi ke desa Minsing. Harry Master tie-dye. Mana? Desa Minsing. Oke, aku ngerti. Bu, mau tanya. Rumah pengrajin tua ini lewat mana ya? Ini bukan Ching Tiannya? Ah, kamu kenal Gu King Tian? Apa Gu Ching Tian? Namanya King Tian. Kasihan banget nasibnya, tahun itu ibunya datang ke desa kami berdua sama dia. Ibunya penuh darah, dia masih bayi. Hari itu roboh di depan rumah kepala desa. Gak berapa tahun. Ibunya sakit lalu meninggal. Boneka ini juga tidak ada yang merawat, tidak ada makan dan pakaian. Untungnya orang-orang di desa kami sangat baik kepada boneka ini. Sering memberinya makan dan memberikan pakaian. Beberapa tahun lalu dia pergi dari desa kami. Sejak itu tidak pernah kembali lagi. Apakah kamu istrinya? Ya, benar. Kalau begitu, kakak bisa bawa aku ke rumah kepala desa? Baiklah, bisa. Ayo. Aku akan mengantarmu, ayo. Hei, kepala desa. Ini istri King Tian. Halo, kepala desa. Istri King Tian. Ching Tian yang mana? Kalian ngobrol saja, aku ada urusan. Pulang masak nasi. Oh, aku ingat sekarang. Kami pikir King Tian sudah tidak punya keluarga. Tak disangka King Tian bisa menemukan Istri secantik ini. Oh ya, kamu istri King Tian. Aku punya sesuatu untukmu. Tunggu sebentar. Oh. Ini adalah... King Tian dan ibunya memeluknya. Saat datang ke rumahku, terjatuh. Sudah bertahun-tahun, tidak ada yang mencarinya. Mereka berdua, ibu dan anak. Aku juga tidak tahu apa yang ada di dalam bungkusan ini. Karena kamu adalah istri King Tian. ini disebut mengembalikan barang kepada pemiliknya. Terima kasih. Pergi jauh, pergi dengan baik. Dulu, King Tian dan ibunya di sini menderita banyak kesulitan dan penderitaan. Kalau begitu, kepala desa, aku pergi dulu. Akta kelahiran.
Tian. Kenapa kamu di sini? Sendirian, datang dari jauh, aku khawatir padamu. Pak, aku desainer dari grup Gu. Aku ingin minta bantuan. Ayo pergi. Aku sedang bekerja, tidak ada waktu untuk mengajarimu. Yesian. Siwe. Halo, Nyansin, kamu bersama Xiao Ye? Aku tahu tempat yang sangat bagus. Oh begitu ya, aku pikir kalian berdua pasangan muda. Datang untuk membantumu mengambil foto, Xiao Ye ini benar-benar meninggalkanmu sendirian di rumah. Benar-benar tidak tahu menghargai wanita. Kamu benar-benar tidak bisa dihindari, sampai-sampai mengejarmu sejauh ini. Hari ini kebetulan, aku tidak tahu Siu akan datang. Proyek pengembangan yang akan dilakukan perusahaan kami. Master ini sangat terkenal. Aku sama sekali tidak tertarik dengan perusahaanmu. Jauh-jauhlah darinya di masa depan. Gu Qingtian. Perasaanku terhadap Siu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Memang tidak sesederhana itu. Istri kamu mencari kakakku untuk menarik investasi. Juga untuk membantu keluargamu, kamu sendiri tidak tahu ya. APA. Kamu punya waktu luang untuk itu, urus saja urusanmu sendiri. Aku akan pergi melihat. Kamu berani sekali, berani naik sendiri. Kamu meremehkan siapa? Bos, jangan menakutiku. Bos, bangun. Bos. Jangan menakutiku. Kamu gila ya? Bos, kamu tidak APA. Siu mana? Bos, sepatumu bos. Bos, sepatumu bos. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Jangan-jangan kamu cedera otak? Kamu membuatku sangat takut. Aku merasakannya. Ni anak sayan. Jika kau benar-benar tidak bisa melupakan Cheng Xiu, aku setuju untuk bercerai denganmu. Nyanak sayan. Aku ingin bicara denganmu. Nyanak sayan. Aku ingin bicara denganmu. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu, aku akan mencari pengacara untuk menanganinya. Apakah kamu pernah mencari investasi dari keluarga Gu? Mengapa membicarakan hal yang sudah lewat? Bukankah kamu membenciku, memaksamu menikah denganku? Aku menyesal saat itu, ingin menebusnya. Tapi akhirnya kita tetap sampai seperti ini. Setiap kali selalu tegang. Tidak, Niansin. Tahukah kamu, hari ini ibu bertanya padaku kemana kamu pergi. Aku bahkan tidak tahu, bahkan hanya sekalipun. Apakah kamu pernah menganggapku sebagai istrimu? Apakah kamu pernah mempertimbangkan perasaanku? Maaf. Tapi kamu malah pergi ke Cheng Siwe. Kamu tahu tidak, saat aku mendengar kabar kamu terluka, betapa khawatirnya aku? You can pick it up. Tapi ternyata kamu terluka karena menyelamatkannya. Bukan, hari ini benar-benar hanya kebetulan. Aku tidak mau mendengar, pergilah. Baik, aku pergi. Pergi, Aku pergi. Kalau baju aku tunggu di bawah ya? pergi. Kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu di sini? Di mana Yesian? Aku dan dia akan bercerai. Sekarang kamu puas? Aku puas apa? Aku tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian. Tolong jangan libatkan aku lagi, oke? Jika bukan karena kamu, bagaimana kami bisa menjadi seperti sekarang ini? Lunian Sin.
karena kamu sangat penting di hatinya. Maka hari ini aku akan menghancurkanmu. See you. Kamu tidak apa-apa? See you. Dokter. Bagaimana kondisi Siu? Kamu masih berani datang? Maaf, Niansin belakangan ini. Emosinya sangat tidak stabil. Aku tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya. Jika Siu ada apa-apa, kalian tanggung sendiri. Aku tahu. Maaf. Aku tidak merawatmu dengan baik. Kalian, kenapa menangis? Aku benar-benar tidak apa-apa. Hanya perutku sedikit sakit. Ada apa? Apakah aku terluka di mana? Dokter bilang, kita sulit punya anak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apakah dia meninggal? Dia terluka parah, mungkin tidak akan bisa punya anak lagi. Tuhan itu adil, aku juga tidak punya anak. Looney and Xian. Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan? Aku tahu semuanya. Gu Qingtian, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang berani memberimu keberanian? Menyentuh Cheng Xiu. Aku tidak tahu dia akan terluka sebegitu parah. Aku hanya... Gu Qingtian. Gu Qingtian, tenang dulu. Letakkan pulpen ITU, Denggaku. Jika ada masalah, hadapi aku. Aku yang salah pada Siu, tidak bisa melupakannya. Berulang kali mengganggu hidupnya. Aku yang salah pada Niansin, melakukan hal seperti ini. Semua salahku. Jika nyawa dibalas nyawa, seharusnya aku yang membayarnya. Kamu pikir aku akan membiarkan kalian? Kesalahan Niansin. Aku yang bayar, aku mohon. Jangan pernah muncul lagi di depan aku dan Xiu. Mengerti? Mengerti. Lebih banyak temani keluargamu sendiri. Tidak apa-apa. Maaf, kenapa kamu bisa begitu bodoh? Kenapa bisa untukku seperti ini? Maaf. Tidak apa-apa, Niansin. Sopir sudah dibawa, pulang istirahat dulu. Aku temani dia. Kalau begitu, kakak serahkan padamu. Kenapa pulang begitu malam? Ada sedikit urusan. Kamu hari ini pergi kemana? Xiu ada sedikit kecelakaan, pergi ke rumah sakit. Siwe dan Shao sama-sama. Anak-anak yang malang. Jika kamu benar-benar ingin baik pada mereka, harus luangkan waktu lebih banyak untuk menemani mereka. Kakak, apa maksudmu? Jika hari ini kamu benar-benar melakukannya, aku bisa menggunakan hal ini untuk mengontrolmu. Terus memerankan adikku. Aku bisa tutup mata. Biarkan kamu terus memerankannya. Lagi pula adikku adalah pewaris sah keluarga Gu. Mengontrolmu sama dengan mengontrol semua bisnis keluarga Gu. Sejak kapan kamu tahu? Tidak penting. Sejak kamu pertama kali masuk keluarga Gu, aku sudah tahu kamu palsu. Sejak kecil, yang aku inginkan selalu mengontrol bisnis keluarga Gu. Proses dan cara tidak penting. Ayo buat kesepakatan. Kamu punya dua pilihan.
Di rapat pemegang saham besok, serahkan semua saham atas namamu. Kepada saya dan mungkin saya sebagai penerus keluargaku. Saya akan memberimu sejumlah uang, bawa si WMU. Cari jalan lain. Kedua, saya akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milik saya. Dan membuat semua yang tahu menghilang. Oh, kamu mungkin tidak tahu bagaimana adik saya. Menghilang, kan? Jangan main-main dengan saya. Kamu tidak bisa menang melawan saya. Meskipun saya tidak tahu siapa yang menyuruhmu di belakang. Tapi jelas kamu hanya boneka. Saya memberimu kesempatan. Karena sama-sama jadi boneka. Kamu bisa memilih untuk tetap menjadi adik baik saya. Katakan siapa majikan di belakangmu. Setelah ini selesai, saya tidak akan mengganggumu lagi. Semoga kamu bijak. Jadi Gu Qingtian yang hidup. Kamu mau ke luar negeri? Pergi ke luar negeri. Ya. Pulihkan kesehatan di luar negeri. Belajar desain akan membantu karir kamu nanti. Kamu akan ikut dengan saya? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada. Qingtian, ayo kita menikah. Saya tidak akan meninggalkanmu. Sekarang seluruh dunia tahu kamu adalah Nyonya Gu. Bukan yang seperti itu. Tapi istri yang sah. Nanti saja setelah kesehatan membaik, jangan buru-buru. Sebentar lagi Xiao pulang, saya ke kantor dulu. Istirahat yang baik, saya pulang dulu. Baru bisa mewarisi harta keluarga Gu setelah menikah. Qingtian, kamu benar-benar tidak tahu? Xiao. Dia akhirnya mengaku sendiri. Sudah saya duga, pasti dia yang membunuh Gu Qingtian. Jadi kamu mengirim saya sebagai umpan, ya? Ini tidak sesuai kesepakatan. Sekarang saya harus bagaimana? Saya bagaimana? Saya harus bagaimana? Sekarang bisa berakibat fatal. Memang akan ada yang mati. Apa saya tidak bilang dari awal? Untung dia mengaku sendiri. Kalau tidak, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Solusinya sudah dia beritahukan padamu. Sekarang kamu sudah tidak berguna bagi saya. Apa maksudnya dia sudah memberitahuku? Aku mana tahu dia bakal menepati janji atau tidak. Dia bisa membunuh, kawan. Aku mengakui, rencana yang awalnya aku janjikan padamu. Aku mengaku, oke. Lalu Cheng Xiu? Adiknya? Gimana ini? Karena rencana bodohmu, semua orang jadi kena imbas, ya? Kalau bukan karena kau yang membuat masalah baru, jatuh cinta pada Cheng Xiu, rencanaku akan gagal. Karena Cheng Xiu, kau sudah melihat banyak hal di luar rencana. Kau sendiri tidak sadar? Sekarang aku yang harus membereskan kekacauanmu. Aku ingat pernah bilang, begitu pulang ke rumah, nyalakan recorder. Apa percakapan itu terekam atau tidak? Sejak Xiu setuju kerjasama, dia tidak pernah membawanya lagi. Kilya. Saudara. Dulu aku janji akan mengungkap kebenaran ke publik. Sekarang ini sulit. Mei Sukla. Kakak, menurutmu Gu Qingtian ini sebenarnya? Ngapain sih? Di satu sisi menunda-nunda nikah, di sisi lain tidak mau menemuimu. Sekarang malah mengirim banyak orang menjagamu. Tidak. Orang ini bukan anak buah Gu Qingtian. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kenapa tidak diangkat? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Rapat pemegang saham. Nona besar bilang padaku untuk membawa mereka berdua ke perusahaan. Mei Suk.
Para pemegang saham. Selama ini kakakku Guyu yang merawat kami. Keuntungan grup Gu, tentu saja. Juga berkat dukungan para pemegang saham. Tapi sejak aku kembali, karena kesalahanku, grup Gu dan grup Su terlibat persaingan tidak sehat. Kerugiannya sangat besar. Karena kelalaianku, aku memutuskan untuk mengundurkan diri. Yaitu posisiku sebagai direktur grup Gu akan dialihkan ke nama kakakku, Guyu. Oh ya, kakak. Aku ingin pergi liburan sebentar. Siyu dan Xiaowu, pulang dulu ke rumah untuk membereskan barang. Kamu tidak keberatan, kan? Oh, aku tahu kamu. Kamu teman kecil King Tian, ya? Dia bilang dia yang menyuruhmu untuk menyelamatkan kita? Aku datang untuk menyelamatkan kalian, tidak ada hubungannya dengannya. Jangan banyak bicara. Ah, aku tahu. King Tian sudah memberitahuku. Masalahnya dengan kakaknya, jadi kami berencana untuk mengamankan situasi ini. Dan dia juga menyuruhku untuk menyusup ke rumah mereka untuk mengumpulkan bukti. Oh ya, dia bilang kakaknya punya kebiasaan. Suka menyimpan barang penting di dekatnya. Kamu tidak tahu? Oh ya, dia juga menyuruhku untuk meminta kontakmu. Cepat pergi. Oh, Nona, kenapa kamu sudah kembali? Baru dapat kabar. Kata mereka, kakakmu mengirim orang untuk menjemput kalian. aku tidak suka karena mobil mereka terlalu lambat. Kami pulang sendiri dengan motor. Kamu sibuk saja. Lagi pula kami bisa menemukan jalan. Oh. Kakak, aku ingin es krim. Barangnya di mana? Kenapa ada bunga palsu di sini? Ini harus diapakan? Serahkan barang yang ditemukan kepada orang yang baru menyelamatkanmu. Jangan lupa baca isinya. Aku menunggu kalian di kantor. Sekarang, Guyu secara resmi ditunjuk sebagai presiden grup Gu, mengambil alih kekuasaan tertinggi semua bisnis grup Gu. Para pemegang saham, ada yang ingin dilaporkan kepadaku? Sujayan, kamu datang untuk apa? Kamu yang memanggilnya? Guyu. Apa ini? Rejeki tidak datang sekali. Hari ini, aku membawa kabar baik lagi untuk semua orang. Lepaskan aku. Bosku. Bosku, aku bekerja untukmu. Bukankah kamu bilang akan membantuku menghancurkan bukti? Bukti yang mereka pegang terhadapku. Untuk memerasku, bosku. Keda. Seharusnya tidak kenal, kan? Bosku, kamu. Selamatkan aku, bosku. Para pemegang saham. Perjanjian pengalihan saham belum berlaku. Sekarang, sebagai anggota Dewan Grup Gu, aku ingin mengumumkan keputusan baru kepada semua orang. Apa maksudmu? Kami sudah melihat semuanya. Saksi dan bukti ada di sini. Di ponsel kalian, yang baru saja kalian terima, adalah manual mobil Gu King Tian. Dan catatan perbaikannya. Orang yang tadi adalah mekanik saat itu, atau bisa dibilang, kaki tangannya. Kalian pasti tahu tentang kecelakaan putra keluarga Gu, kan? Versi yang beredar di luar adalah, Gu King Tian merusak fasilitas umum, lalu kabur. tapi lihatlah catatan perbaikannya, kecelakaan separah ini. Tingkat bertahan hidup hampir nol, tapi kenapa? Tidak ada satu rumah sakit pun yang punya catatan penyelamatannya? Setelah kejadian, Kakak perempuan Gu memindahkan mobil adiknya atas namanya sendiri. memperbaikinya sampai seperti baru lagi. Kenapa ya? Guyu, kakak baikku, memperbaiki mobil itu.
bagi orang luar, agar saat adiknya kembali, bisa memberinya kejutan, atau jika adiknya tidak kembali, setidaknya ada kenangan. Tapi yang tidak kalian tahu, dalam dibalik kecelakaan ini, adalah Guyu sendiri. Ini cuma catatan perbaikan. Apa artinya? Aku sayang adikku, salah? Sudah cukup, Kak. Kau yang tidak paham mobil. Repot-repot merencanakan semua ini, HMPH. Sungguh melelahkan. Di tangan kalian sekarang ada catatan kode error komputer mobil ini yang jelas mencatat kapan dan bagian mana yang mengalami kerusakan. Kalian bisa cocokkan dengan manual yang ada. Hitung sendiri. Apa artinya ini? Aku kan tidak bisa memperbaiki mobil. Tentu saja kau tidak bisa. Seorang putri kayu sepertimu, mana mungkin bisa memperbaiki mobil sendiri? Makanya aku bawa mekaniknya. Kau memang hati-hati. Tapi orang-orang di bawahmu belum tentu. Kak, dia sudah mengaku, bukan hanya pada kami. Satu-satunya yang tidak bisa kau kendalikan adalah hukum. Jujur itu membebaskan. Terrace? Kau masih mau menyalahkan orang lain? Aku kasih tahu sesuatu, video pengakuan di pesta makan malam itu. Aku yang buat. Aku yang memberikannya pada saudaraku. Gu Qingtian, aku yang merekomendasikannya. Gunung itu sangat cocok untuk mengungkapkan perasaan. Hari kejadian itu, dia pergi ke gunung untuk melihat pemandangan, cocok atau tidak. Video itu hanya ada satu di dunia, ada di dalam flash disk itu. Bagaimana kamu mendapatkannya? Tidak. Aku menemukan flash disk itu di tempat adikku mengalami kejadian. Aku melihat sendiri, dia memasukkan flash disk itu ke dalam saku baju di dadanya. Orangnya saja hilang, di mana kamu menemukannya? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Untukmu, bayar gaji Gu Qingtian. Gaji Gu Qingtian, tolong dibayarkan. Kamu semakin mirip dengannya. Barusan itu yang paling mirip. Maaf ya. Aku terlalu mengambil risiko. Kalau Sujiayan tidak menyelamatkanmu, aku juga tidak tahu harus bagaimana selanjutnya. Hei, siapa aku? Aku Cheng Xiu dan Cheng Xiao. Beruntung besar, meskipun kamu tidak datang, kami punya banyak cara. Tapi aku ingin bertanya, kapan kamu menjadi presiden sungguhan? Mungkin karena Cheng Xiu terlalu hebat. Sedikit membantuku, aku jadi presiden sungguhan. Apa hubungannya denganku? Apakah kamu Qingtian? Atau Gu Qingtian, kamu adalah dirimu sendiri. Tapi pertanyaanku tadi adalah, kapan kamu menjadi presiden sungguhan? Aku sudah menunjukkan akte kelahiranku padamu. Hang. Tapi kalau kamu tanya alasannya, aku juga tidak tahu. Lalu? Pokoknya aku punya hubungan darah. Sekarang aku adalah ahli waris pertama grup Gu. Jadi presiden sungguhan, tapi kamu. Kapan kamu tahu aku berpura-pura? Dari awal aku sudah tahu. Karena saat dia menyelamatkanku, banyak darah yang keluar. Aku tidak akan melupakannya. Aku bahkan tidak kenal dia. Kamu cemburu apa? Ayo, tersenyumlah. Itu. Kalian berdua baik-baik saja sekarang? Aku berhutang padamu, Gu Qingtian. Hanya melindungimu dengan caranya sendiri. Semua ini harus berakhir, setelah semua yang terjadi. Kita mungkin benar-benar berpisah. Bisa. Sebenarnya dia selalu rapuh, kejadian-kejadian belakangan ini membuat gangguan kecemasannya semakin parah. Aku memutuskan membawanya kembali ke Australia untuk istirahat sejenak. Itu bagus. Semoga kalian bahagia. Terima kasih. Makanlah. Ayo makan. Dad Ang. Terima kasih, Kak. Ada apa? Hari ini terungkap skandal konglomerat di kota kita. Ternyata mantan direktur utama,
memiliki anak haram dari perselingkuhan dengan pembantu rumah tangga. Skandal ini langsung menyebabkan grup film. Dalam 3 jam, sahamnya turun 24% dan terus menurun. Siapa yang melakukannya? Oh, kamu tanya soal itu ya? Yah, segala sesuatu harus ada awalnya dan ada akhirnya. Oh, ternyata Yin Ziki. Sikap manja putri besar ini ternyata hasil didikan belakangan. Aku pikir kenapa dulu putus denganku. Hang. Kenapa? Sayangnya, Putus itu bagus. kamu ngapain? Baiklah. Ham. Ziki, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Bukan. Kenapa belum juga angkat telepon? Bukannya janji mau makan bersama? Kenapa malah hilang begini? Kamu lapar ya? Bagaimana kalau kita makan dulu? Ham, makanlah. Hang. Jangan pergi, aku mohon. Mereka semua sudah meninggalkanku, aku mohon. Baik. Aku tidak pergi. Mereka semua orang jahat. Halo. Sebaiknya kamu datang sekarang. Guking Tian. Sudah larut. Kamu mau kemana? Oh, Sujiayan memanggilku keluar. Dia? Kenapa nggak main hilang lagi? Katanya ada teman yang harus ketemu. Oh, teman apa yang nggak boleh aku tahu? Siapa? Yin Ziki. Oh. Ternyata mantan pacar. Haha, oke. Aku nggak mau pergi. Udahan. Mau pergi atau enggak, terserah. Empat. See you. Aku nggak punya sumpit. Kamu sudah kenyang? Oh, Duduk. Ayo pergi. Itu, Sujiayan bilang dia mau jadi saksi. Kita bisa urus surat nikahnya beberapa hari lagi. Nggak mau. Kenapa? Lihat, perusahaan sekarang juga sudah stabil. Xiaowu juga sudah baik, kan? Kemarin Sujiayan yang melarangku memberitahumu. Oh, Wah, lagi makan. Cintian. Apa aku datang nggak tepat waktu? Pokoknya, masalah ini sudah selesai, kan? Kalian berdua hidup bahagia, itu yang paling penting. sudah selesai. Kamu, kenapa bohong padaku? Ah iya, aku yang melarangnya memberitahumu, soalnya. Mantan pacar kan? Hahaha, kamu juga tahu itu mantan pacar? Malam-malam mengajaknya keluar, bahkan ke hotel. Guking Tian.
Apa kamu pikir aku orang yang gak ngerti keadaan? Kenapa kamu gak bahas apa-apa denganku? Ah, ini takut kamu salah paham. Oh, aku ngerti. Kak, ini semua salah paham. Jangan marahin kakak ipar. Kamu, ikut aku keluar sebentar. Sekarang, mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Ada apa? Ketinggalan zaman banget. Masa langsung cium? Ikuti prosedur saja. Ah, tunggu sampai kita. Bulan madu baru cium. Itu. Ciumlah. Ada apa lagi? Cincin ini cuma properti, kan? Katanya bagus untuk foto. Ah, aku tidak peduli apa kata mereka. Aku mau yang asli. Baiklah. Aduh, Kalau begitu, ciumlah. Kamu kenapa lagi?